Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini insyaallah kita akan teruskan kajian kita berkaitan dengan Sayyidul Istighfar. Dan hari ini kita akan mulakan bagian yang kedua. Bagian yang pertama telah selesai pada kalimat wa ana ala ahlika warika mastata'tu. Bermula bagian yang kedua daripada kalimat a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ini bagian yang kedua. Jadi dalam bagian yang kedua ini ada 2 poin yang perlu kita pelajari sama. Yang pertamanya yakni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada keburukan, daripada kejahatan, keburukan apa yang aku telah buat. Yang aku telah buat. Bagian yang kedua nanti, poin yang kedua dan bagian yang kedua yakni wa abu laka bi ni'matika 'alayya. Dan aku mengaku ya Allah dengan segala nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Baik, mari kita pelajari poin yang pertama untuk bagian yang kedua ini. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada keburukan apa yang aku telah buat. Apa yang aku telah buat. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalimat ini atau ucapan ini tidak bermaksud bahwa kita bermohon kepada Allah agar Allah lindungi kita sepanjang hayat kita daripada melakukan perbuatan yang buruk. Bukan. Ayat ini saya ulangi tidak bermaksud kita mohon pada Allah agar Allah lindungi sepanjang hayat kita
daripada melakukan perbuatan yang buruk atau maksiat. Atau dengan ayat mudah, ayat ini tidak bermaksud kita memohon pada Allah agar sepanjang hayat kita jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat. Bukan. Karena itu tidak mungkin. Kenapa saya tidak mungkin? Karena Nabi SAW sendiri memberitahu kepada kita di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Baginda Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum, wa la jaa'a biqaumin yudhnibun, fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada pada genggaman tangannya. Jadi Nabi bersumpah dengan nama Allah. Demi zat yang jiwaku berada pada genggaman tangannya. Lau lam tudhnibu. Jika sekiranya kamu ini tidak pernah melakukan dosa. Tengok. Kalimatnya Nabi kata lam tudhnibu. Lam masuk fi'il mudhari. Dalam kaidah bahasa Arab yang masuk lam masuk pada fi'il mudhari yakni nafyul mudhari bi ma'nal madhi. Menafikan fi'il mudhari tapi yang dimaksudkan madhi. Sehingga terjemahnya tak pernah. Nabi bersabda, jika sekiranya kamu, wahai manusia, tak pernah melakukan dosa sepanjang hayat kamu, mula daripada lahir hingga meninggal, kita tak pernah buat maksiat. Sekalipun, sekecil pun, sedikit pun. Apa kata Nabi? La dhahaballahu bikum. Pasti Allah hilangkan kamu. Allah tiadakan kamu. Artinya Allah tidak akan kehendaki kamu wujud. Kita dihilangkan semuanya. Karena kita makhluk yang tak pernah buat salah. Karena kita makhluk yang tidak punya potensial untuk buat salah. Macam malaikat lah kata Allah. Ya Allah, Nabi kata, Allah akan hilangkan kamu. Sehingga kamu tidak lagi menjadi penghuni bumi. Wala jaa'a biqaumin yudnibun. Dan pasti Allah akan datangkan, akan ganti dengan kaum yang yudnibun. Kaum yang yudnibun. Kaum yang boleh melakukan dosa. Kaum yang ada potensial melakukan dosa. Fayastaghfirunallah, lalu mereka mohon ampun pada Allah. Fayaghfirulahum. Lalu Allah ampunkan mereka. Ini hadis Muslim. Ini bermakna jika manusia yang dicipta oleh Allah ni, Allah kehendaki semenjak lahir hingga mati tak pernah buat dosa. Macam malaikat lah. Allah akan ganti kita. Allah akan ganti kita sebagai khalifah di bumi dengan kaum lain yang Allah bagi potensial untuk buat dosa, yang Allah bagi potensial untuk buat jahat dan juga buat baik, namanya fa'alhama fujura wa taqwaha. Lalu kaum ini sebagai pengerti kita ini, kemudian mereka terlanjur buat dosa, kemudian mohon ampun dan Allah ampunkan. Sebab itu tadi di awal saya nyatakan, a'udzubika min syarri ma sana'tu, bukan kita berlindung kepada Allah agar Allah lindungi kita sepanjang hayat kita daripada melakukan maksiat sekecil apapun. Sehingga kita bersih, suci,
Karena tak pernah buat dosa daripada lahir hingga mati. Bukan itu. Apalagi Nabi SAW juga memberitahu kita bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang buat salah itu adalah bertaubat dan minta ampun. Lalu apa makna ucapan a'udzu bika min syarri ma sana'tu? Oh, rupa-rupanya maksudnya kita berlindung kepada Allah agar Allah lindungi kita daripada akibat buruk perbuatan buruk kita. Saya ulangi. Kalimat ini bermaksud kita berlindung dengan Allah agar Allah lindungi kita daripada kesan buruk atau akibat buruk perbuatan kita. Kerana apa? Karena setiap dosa yang terlanjur dilakukan oleh kita, dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita perbuat, itu ada kesan buruknya, ada akibat buruknya yang boleh menimpa kita jika Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki. Kalau di dunia, ya namanya musibah. Bila berlaku di akhirat, namanya azab. Ada perbuatan salah, pasti ada akibat buruknya. Nah, dalam ayat ini, dalam doa ini, kita mohon pada Allah agar akibat buruk daripada perbuatan dosa kita itu, kita mohon kepada Allah agar Allah lindungi kita. Janganlah sampai akibat buruk itu menimpa kita, walaupun kita telah melakukan dosa tersebut. Dan ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala boleh menimpakan kesan buruk daripada dosa kita itu kepada kita, dan Allah boleh angkat. Itu terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah yang sudah menjadi bacaan kita barangkali. Surah Al-Baqarah ayat-ayat terakhir itu, ayat yang ke berapa tuh? 284 kalau tidak salah. Nah, coba lihat surah Al-Baqarah ayat 284. Kalau saya tidak salah ingatlah. Coba cek Al-Baqarah 284. Jumpa? Okey, kalau sudah jumpa, coba siapa agaknya yang ingin membantu saya, tolong bacakan. Bismillah. Sila yang nak bacakan, tolong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min No. 284. 284 ya. Sebelumnya. Lillahi ma fis sama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Masyaallah, tabarakallah. Lillahi bagi Allah ma
apa saja, segala apa saja fis samawati yang ada di beberapa langit, wa ma fil ard dan segala apa yang di bumi. Segala yang di langit, segala yang di bumi, termasuk langit dan buminya, adalah milik Allah. Dikuasai oleh Allah. Ditadbir oleh Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kamu menampakkan apa yang ada pada dalam diri kamu, autufuhu, atau kamu sembunyikan di dalamnya. Apa yang ada dalam diri kita, niat kita zahirkan oleh amalan. Sehingga orang boleh melihatnya, orang boleh menilainya. Atau yang kita sembunyikan, sifat baik, sifat tak baik. Kan riya, ujub, dengki, apa yang ni, yang tak nampak ni, yang kita sembunyikan, yang orang lain tak nampak ni. Sungguh pun kita sorokkan, yuhasibkum bihillah. Pasti Allah akan hisab kamu dengannya. Allah tidak abaikan. Allah bukan tak kisah. Sebenarnya Allah perhitungkan. Billah. Nah, perbuatan-perbuatan yang tak baik yang sudah terlanjur kita lakukan. Ima yang kita zahirkan, ima yang kita pendam dalam hati. Yang tak baik ini. Ini ada kesan buruk, ada akibat buruk yang akan menimpa kita. Lalu Allah hisab. Nah, selepas Allah hisab, Allah kira dan nilai, oh ini memang tidak baik. Ini amal yang tidak baik. Ini amal dosa. Lalu apa keputusan yang Allah akan ambil? Ingat, Allah punya kuasa mutlak. Punya kehendak mutlak. Tidak boleh dipengaruhi oleh sesiapa pun. Sebab itu Allah kata, fayaghfiru liman yasha. Lalu Allah ampunkan, Allah tutup, Allah hapus akibat buruk perbuatan jahat yang sepatutnya menimpa kita akibat perbuatan salah kita, Allah padam. Jika Allah menghendaki. Wa yu'adzibu may yasha. Dan jika Allah menghendaki, Allah timpakan, Allah azab. Akibat buruk daripada perbuatan jahat kita itu Allah timpakan pada kita. Jika Allah menghendaki. Karena di sini Allah punya kuasa mutlak dan kehendak mutlak. Allah nak timpakan kesan buruk, akibat buruk perbuatan jahat kita kah? Allah hilangkan kah? Terpulang pada Allah. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tengok dalam ayat ini. Allah berkuasa, jika Allah menghendaki, Allah akan hapuskan. Sehingga sebanyak manapun dosa seseorang, sebesar manapun dosa seseorang, Allah, jika Allah menghendaki, Allah berkuasa untuk menghilangkan, menidakkan, menafikan akibat buruk daripada perbuatan dosa yang banyak itu. Apa akibat buruk daripada perbuatan dosa? Siksa. Di akhirat siksa. Di dunia, ya siksa juga. Mungkin siksa dunia. Azab, balas bencana. Allah hapuskan. Karena Allah kuasa. Tapi jika Allah menghendaki, karena Allah nak menunjukkan sifat keadilannya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa saja yang melakukan kejahatan, keburukan sebesar darah sekalipun, yarahu, pasti dia akan melihatnya. Jadi sekecil apapun perbuatan dosa kita, akibat buruk itu pasti akan menimpa kita. Jika Allah menunjukkan sifat adilnya. Tapi jika Allah menunjukkan sifat Ghafurur Rahimnya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya, sebesar apapun kesalahan seseorang,
seberat apapun dosa seseorang, Allah angkat, Allah hilangkan, Allah nak tiadakan akibat buruknya, siksanya. Nah, yang kita minta dalam doa ini, wa a'udzubika min syarri ma sana'tu, tu maknanya kita mohon pada Allah agar akibat buruk dosa kita, yakni siksa itu, Allah hilangkan, Allah lindungi. Allah lindungi kita daripada tertimpa kesan buruk, siksa yang sepatutnya menimpa kita. Dengan ayat mudah, wa a'udzubika min syarri ma sana'tu, maknanya kita minta ampun. Astagfirullah. Maksudnya sebenarnya sama itu. Astagfirullah kan maksudnya, makna astagfirullah kan, ya Allah, aku meminta kepada engkau maghfirah. Itu makna astagfirullah. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu maknanya pendinding, pelindung. Sehingga siksa yang sepatutnya menimpa kita kerana perbuatan dosa kita, tak jadi menimpa kita kerana ada pelindung. Pelindung itu namanya maghfirah. Pendinding itu namanya maghfirah. Jadi bila Allah bagi kita maghfirah, kerana kita minta maghfirah, astaghfirullah, siksa yang menjadi akibat kesalahan kita, yang sepatutnya menimpa kita, tak jadi menimpa kita, kerana Allah lindungi. Itu namanya astaghfirullah. Sama dengan ayat ini. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Subhanallah. Ini maknanya istighfar juga. Ini makna ayat ini. Bukan bermakna kita mohon pada Allah agar sepanjang hayat kita, Allah bebaskan kita daripada bermaksiat. Itu tidak mungkin. Karena Allah tidak mungkin menciptakan kita sebagai hamba-Nya yang maksum. Ya, kalau kita tak pernah melakukan maksiat, tak ada potensial untuk buat salah sepanjang hayat. Ya, maknanya kita sama dengan malaikat lah. Semua kita baik. Macam malaikat. Dan bila kita semua baik macam malaikat, maka kita tidak berhak mendapatkan pahala. Walaupun baik. Macam mana kita baik? Tak pernah buat maksiat. Seperti malaikat, tapi tak berapa pahala. Ya, kerana kita baik, bukan kerana usaha kita. Tapi kita baik kerana Allah cipta kita menjadi hamba-Nya yang baik. Dan tidak ada bakat untuk jadi jahat. Subhanallah. Jadi, makna yang tersirat dalam kalimat ini, yang pertamanya, bahawa manusia itu makhluk yang dicipta oleh Allah ada potensial. Ima potensi untuk buat jahat, wa ima potensi untuk buat baik. Itu dalam diri kita. Ini makna yang pertama. Ini dinyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah boleh lihat ayatnya di dalam surah Asy-Syams. Coba lihat surah yang ke-91. Surah 91 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Okey, siapa di antara yang ni jamaah yang mungkin tak, tolong saya bacakan. Saya Ustaz. Pendek saja. Ya. Waalaikumsalam. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'al. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Subhanallah. Terima kasih USJ. Sama-sama Ustaz. Baik, coba perhatikan tu. Wa nafsin. Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Nafsin di sini merujuk kepada jiwa manusia. Wa ma sawwaha, dan penyempurnaannya.
Allah bersumpah dengan jiwa manusia yang Allah telah sempurnakan ciptaannya. Jiwa kita ini sangat sempurna. Bila Allah bersumpah, mana kita suruh perhatikan. Karena dalam jiwa kita yang sempurna itu, ada keajaiban. Nah, apakah tanda? Gitu. Apakah bukti tanda bahawa jiwa manusia yang dicipta oleh ini sempurna? Sawaha. Oh, rupanya buktinya, tandanya ialah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia Allah alhamaha, mengilhamkan, memberinya kepada nafsu itu, apa dia? Fujuraha. Fujur. Fujur itu sifat yang tidak baik. Suka melawan, kufur, menentang, membangkang. Itu ada tuh. Wa taqwaha, dan ketakwaannya. Satu di antara maksudnya, bahwa dalam ayat ini Allah memberitahu jiwa manusia itu sempurna. Letak kesempurnaannya yakni kerana jiwa manusia ini oleh Allah diberikan dua potensial. Potensi untuk buat jahat pun ada, potensi untuk buat baik pun ada. Itu kesempurnaannya. Berbeza dengan malaikat. Malaikat hanya boleh melakukan satu saja, hanya buat baik saja. Situ malaikat semuanya baik, tidak pernah buat jahat. Dan karena mereka buat baik saja, karena tak adab, tak pandai nak reti buat jahat, karena Allah tidak berikan sifat itu, maka baiknya malaikat ini tidak mendapat ganjaran daripada Allah. Tak ada malaikat masuk surga karena di dunia, karena sekarang ini memiliki semua malaikat baik. Tak ada. Kalaupun nanti di surga itu ramai malaikat, bukan karena surga bukan sebagai ganjaran bagi mereka, tapi di surga mereka bertugas. Bahkan di neraka pun nanti ramai malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Bukan karena disiksa, karena bertugas. Adapun manusia yang kelak di surga, itu karena dahulu di dunia dia memilih buat baik. Karena di dunia dahulu dia memilih untuk mengembangkan potensial takwanya. Memilih untuk buat baik ketika mana mereka ada peluang untuk buat jahat. Maka mereka dapat surga. Sementara orang yang di neraka kelak, kenapa mereka masuk neraka? Ya, karena orang ini semasa di dunia, ia memilih buat jahat. Memilih untuk mengembangkan potensi fujurnya, walhal masa itu dia ada peluang untuk buat baik. Tengok. Setiap hari kita ini dihadapkan kepada pilihan ini. Kita diberi pilihan untuk buat baik. Allah kata, buatlah. Maka kita boleh buat. Kita boleh buat. Tapi kita juga boleh tidak buat. Boleh meninggalkannya. Hanya saja Allah beritahu, bila kamu melakukan perintahku, ini balasannya. Bila kamu meninggalkan perintahku, ini balasannya. Lalu kita memilih buat. Ini penting nih. Apa ayat ini penting nih. Tolong diikutkan. Begini maksud saya. Kita nanti, jemaah sekalian, di akhirat manusia dapat pahala ke, dapat dosa ke. Contoh inilah. Di akhirat seseorang dapat pahala, dapat pahala. Bukan semata-mata karena dia buat suruhan Allah. Bukan semata-mata ia melakukan suruhan Allah, meninggalkan larangan Allah. Bukan semata-mata. Semata-mata. Sementara mereka yang masuk neraka di akhirat pun juga bukan semata-mata kerana tinggal perintah Allah dan melanggar larangannya. Habis apa sebab mereka masuk surga dan mereka masuk neraka? Ini berdasarkan yang ini dalam tajuk yang kita sedang pelajari ya. Orang yang akan dimasukkan oleh dalam surga dapat ganjaran kerana di dunia dahulu mereka memilih untuk melakukan perintah Allah. Ketika mana ia boleh memilih meninggalkannya. Faham ya? Contoh, Allah suruh dia solat. Allah disuruh solat. Lalu Allah, ya solat itu wajib lah. Lalu orang tu memilih
solat. Walaupun masa itu dia boleh memilih tak solat. Bila ia memilih solat ketika mana ada pilihan untuk tidak solat, maka dia dapat pahala. Allah kata jangan rasuah. Jangan rasuah. Itu larangan. Lalu orang itu memilih tidak rasuah ketika mana dia boleh memilih rasuah. Maka dia dapat pahala. Ini bermakna orang yang tidak rasuah belum tentu dapat pahala karena tak rasuah. Tolong perhatikan betul-betul ya ucapan saya ni. Sebab saya tidak menyimpulkan saya ini. Atau tidak menguraikan ini terus kesimpulan. Jangan salah faham. Saya ulangi. Rasuah adalah larangan Allah. Bila kita melanggarnya, kita dapat dosa. Bila kita meninggalkannya, kita dapat pahala. Tetapi orang dapat pahala bukan semata-mata kerana dia tidak rasuah. Tapi orang dapat pahala kerana dia memilih tidak rasuah ketika mana ada peluang rasuah. Ada orang datang jumpa kita nak risuah kita. Kita sedang menghadapi masalah keuangan rumah tangga. Usaha dengan cara yang halal buntu. Satu-satunya cara terima sajalah rasuah ini. Kalau kita terima, selesai masalah keuangan rumah tangga. Tapi kita tahu rasuah itu dosa. Saat itu kita boleh menerima rasuah tersebut. Dan bila kita terima, mungkin selesai masalah keuangan kita. Tapi kita berdosa. Pada masa itu kita juga boleh menolaknya. Oh, tak boleh. Ini haram. Jika kita memilih untuk menolak rasuah, ada peluang untuk rasuah, kita menolaknya. Walhal dengan sebab menolak, masalah keuangan rumah tangga tak dapat diatasi. Maka perbuatan kita memilih menolak ketika mana ada peluang untuk menerima, baru kita dapat pahala. Kerana tak rasuah. Ini bermakna orang yang dah sepanjang hayatnya tak pernah ada peluang untuk menerima rasuah, di akhirat tidak ada pahala tak rasuah. Amin. A dan B di akhirat. A pahala banyak. Tanya, ini pahala apa ni? Oh, ini pahala kerana dahulu kamu tidak rasuah. Banyak pahala dia. Kerana tak bulan ini tak rasuah, bulan itu 2 tahun ini tak banyak. Dapat pahala banyak. Yang B pula, ini di dunia tak rasuah, pahalanya banyak. B juga di dunia juga tak rasuah, tapi tak dapat pahala di akhirat. Mungkin B ni tanya, macam mana aku tak dapat pahala? Kenapa aku tak dapat pahala tak rasuah? Sedangkan masa di dunia aku pun tak rasuah. Sebabnya sebenarnya saya katakan tadi. Dapat pahala tak rasuah. Di dunia dia tak rasuah. Di akhirat dapat pahala kerana tak rasuah. Pasal apa? Karena semasa dia memilih untuk tidak rasuah ketika ada peluang rasuah. Maka dapat pahala tak rasuah. Yang B ini tak rasuah di dunia sepanjang tidak pernah terima rasuah karena tak pernah ada peluang. Sebab itu dia tak dapat pahala tak rasuah karena tak ada peluang nak rasuah. Tengok ini. Inilah jiwa kita. Kita ada fujur, kita ada takwa. Kalau kita memilih takwa maknanya kita tak nak terima rasuah ketika ada peluang menerimanya. Maknanya kita pilih potensi takwa. Sebenarnya kalau kita memilih rasuah karena ada peluang, kita mengemukakan fujurnya. Sehingga saya pernah kata begini. Kalaulah jamaah sekalian, tuan-tuan, puan-puan, kalau ada peluang kan ada. Ya, signature masih laku. Ada peluang untuk rasuah, ya bersyukurlah. Bersyukurlah bila ada peluang untuk rasuah. Macam mana ada peluang untuk rasuah itu bersyukur? Ya, kerana bila ada peluang untuk rasuah, maknanya depan kita ni pahala Allah janjikan. Walaupun depan kita juga dosa. Jika kita memilih untuk menolak, pahala itu. Bila kita untuk menerima, dosa terpulang pada kita. Terpulang pada kita. Sebab kalau orang tak pernah ada peluang rasuah,
Sehingga sepanjang hayat tak pernah rasuah karena tak ada peluang. Di akhirat tidak dapat pahala kerana tak rasuah. Faham ya? Nah, bila dia rasuah, dia tinggal larangan, dia tinggal perintah Allah, itu dosa. Sedangkan ia boleh melakukannya. Dia melanggar larangan Allah, itu dosa. Walaupun dia ada pilihan untuk meninggalkannya. Dosa-dosa ini akan punya akibat. Punya kesan buruk. Kesan buruk itu namanya azab. Nah, kita mohon pada Allah, ya Allah, sungguh pun hambamu ini telah melakukan dosa. Ingat ya, kalimatnya masona'tu ya, masona'tu. Sona'tu fi'il madhi. Maknanya dosa itu telah dilakukan, bukan akan. A'udzubika min syarri ma sona'tu, aku berlindung ya Allah denganmu daripada keburukan apa yang aku telah buat. Karena dosa yang telah dilakukan itu akan berakibat buruk. Dan kita mohon pada Allah agar akibat buruk itu tidak menimpa kita walaupun kita telah melakukan dosa. Kita telah melakukan sebabnya. Sebab kita lakukan, tapi akibatnya ya Allah janganlah akibatnya itu engkau timpakan. Karena Allah Maha berkuasa. Yaghfiru lima yasha tadi di dalam ayat tadi. Boleh mengampunkan siapa yang dia kendaki, wa yu'adzibu may yasha. Ini. Jadi ayat ini keratan yakni a'udzubika min syarri ma sona'tu. Sebenarnya ia bermaksud yakni sama dengan astagfirullah. Istighfar juga tuh. Ini termasuk istighfar. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau bagi aku maghfirah. Maghfirah maknanya pelindung, penghalang, dinding. Sehingga janganlah azab yang menjadi akibat buruk perbuatan dosa kami ini menimpa kami. Tolong bagi itu astagfirullah. Sama dengan a'udzubika min syarri ma sona'tu. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya sambung, apa akibat buruk daripada dosa yang akan menimpa kita bila melakukannya? Kita buat dosa, ada akibat buruk. Buat dosa, apa ya? Apa kesan buruk itu? Yang kita berlindung pada Allah agar kesan buruk itu tak menimpa kita. Apakah ianya? Sebelum saya jelaskan, saya bagi peluang pada jemaah sekalian untuk bertanya tentang apa yang saya telah sampaikan tadi. Yang sudah sampaikan selama 40 minit inilah. Karena masa, sila. Dari mana ni? Saya daripada Sungai Buloh. Sungai Buloh, sila. Ustaz, sekarang ni Ustaz kata, kalau kita sorry, peluang tak untuk dengar. buat satu perkara yang berdosa tu, maka kita akan dapat pahala. Halo. Saya tulis. Tak, cakap aja. Okey, halo, cakap aja. Cakap aja, biar didengar semua. Sila. Salam Ustaz. Okey, dengar. Tadi tak begitu dengar. Begini Ustaz, jika orang tu dia tidak membuat perkara-perkara bid'ah, kehidupan syariahnya tak buat bid'ah, maka adakah dia dapat pahala free? Maksudnya pahala begitu saja berbanding dengan orang yang suruh dia buat benda bid'ah, dia tolak bid'ah tu, maka dia dapat pahala kan? Bagaimana orang yang kebiasaannya memang tak buat bid'ah Ustaz? Semua amalnya diterima. Yang pasti semua amalnya diterima. Maksud saya pahala yang orang yang memang tak disuruh buat bid'ah tapi dia tak melakukan pun bid'ah tu, adakah dia dapat pahala ataupun bila ada orang yang ada peluang melakukan bid'ah dan dia tahu itu bid'ah dan dia memilih untuk meninggalkannya, maka dia dapat pahala. Maka dia dapat pahala. Orang yang tak buat bid'ah Ustaz, dia kebiasaannya dia tak buat pun, adakah dia dapat maka pahala? Semua amalnya diterima. Semua amalnya diterima. Kan begitu. Masya Allah, itu sudah luar biasa itu. Itu sudah luar biasa. Semua amalnya diterima. Amalnya diterima. Maknanya pahala pun dapat juga Ustaz. Pahala yang free dia dapat ke? Sebab dia tak buat bid'ah.
Apabila amalan diterima, itu pasti ada pahala. Bila amalan diterima, itu pasti dapat pahala. Sudah pasti itu. Tidak mungkin amal. Ya. Okey, yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, sabar dulu. Waalaikumsalam. Dari mana ni? Ustaz, sabar dulu. Saya di Sri Hatamas. Seorang-seorang aja. Okey. Halo Sri Hatamas, sila. Saya nak tanya, apa yang berlaku sekarang, kita ada wabak corona ni. So itu adalah, adakah ia salah satu potensial yang mungkin Allah nak hapuskan kaum-kaum yang lakukan azab, yang ingkar pada Allah? Adakah itu satu petanda, Ustaz? Sebetulnya tentang wabak ini ya okeylah. Tapi saya nampak ada di antara pendengar ni ada yang mengikuti ceramah saya pada grup lain macam semalam hari Sabtu, hari Ahad ada. Tapi tak apa, sepintas selalu begini ya. Tentang musibah, tak kira lah apapun jenis musibah. Ini secara ringkas saja lah. Musibah yang Allah timpakan di dunia, tak kira apa bentuk musibah itu. Penyakit ke, kemarau panjang ke, gempa bumi ke, semua ke, hujan lebat ke, banjir, apa sajalah. Sebuah yang musibah termasuklah wabak sedang melanda ini. Ada beberapa kategori. Ada beberapa jenis. Pembagiannya bergantung kepada musibah itu menimpa siapa. Bukan pada bentuk musibahnya. Contoh katakanlah virus corona, COVID-19 umpamanya. Maka ia boleh bermacam-macam namanya. Dari segi pandangan Islam terhadap COVID-19 ini, ia sebagai apa, itu bermacam-macam. Bergantung pada siapa yang tertimpa. Jika COVID-19 ini menimpa orang kafir, mudahnya orang kafir, sebabkan dalam agama orang ada kafir, mukmin dan munafik. Ya. Bila ia menimpa orang kafir, itu namanya azab. Itu nama dia. Nah, bila COVID-19 ini katakan menimpa orang mukmin yang berdosa, orang mukmin yang melencong, asalnya lurus kemudian melencong, asalnya elok kemudian tak elok, asalnya rajin kemudian jadi malas, asalnya istiqomah kemudian tak jadi istiqomah. Itulah. Asalnya disiplin kemudian tak disiplin. Ini maknanya orang mukmin yang ya tak macam mana. Ya namanya hidup pasti keluarlah daripada landasan. Asalnya lurus di atas landasan, terkeluar pula daripada landasan. Bila menimpa orang mukmin yang seperti ini, mana COVID-19 namanya teguran. Peringatan. La'allahum yarji'un. Supaya mereka balik pada, kami ditegur oleh Allah. Maknanya selama ini pasti ada kesalahan yang kami lakukan. Lalu dia akan melakukan muhasabah nafsi, melakukan introspeksi di mana kesilapannya, lalu balik. Ini jika ia menimpa orang mukmin yang berdosa tadi. Kemudian jika musibah ini COVID-19 katalah menimpa orang mukmin juga, ya, yang mukmin, yang punya dosa. Tapi dosa ini, dosa si mukmin ini tak dapat terampun. Tak dapat mendapat pengampunan daripada Allah. Dengan solat, dosa itu tak terampun. Dengan ibadah itu tak terampun. Dengan tolong orang tak terampun. Dengan sedekah tak terampun. Kita tidak tahu dosa apa sebab Nabi beritahu. Dosa apa yang dilakukan oleh orang mukmin yang semua amalan tidak membolehkan ia mendapat pengampunan. Dan dosa itu hanya dapat diampuni oleh Allah dengan adanya musibah. Maka jika COVID-19 menimpa orang mukmin yang seperti ini, maka COVID-19 sebagai kafaratud dzunub, takfirud dzunub, menghapuskan dosa. Dengan sebab itu, maka dosanya terampun. Dosa mana tidak dapat terampun dengan ibadah yang lain.
Dan yang seterusnya, jika orang yang tertimpa COVID-19 ini orang mukmin yang tidak punya dosa, yang makamnya tinggi. Ya, kalau pada zaman Nabi, para nabi lah, orang-orang soleh lah, orang yang muqarrabin lah. Nak katakan keluar dari landasan agama? Tidak. Nak katakan masih ada dosa yang Allah belum ta'ampunkan? Nampaknya tidak. Allah Subhanahu Maha tahu dah ni. Boleh katakan hamba ni betul-betul bersih. Allah cinta. Tapi kenapa masih ditimpakan juga musibah? Terkena juga katalah COVID-19. Nah, jika menimpa orang seperti ini, maka COVID-19 sebagai raf'ud darajat, mengangkat darjah seseorang. So itu maksudnya. Jadi kita tidak boleh melihat musibah yang berlaku itu secara pukul rata. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita kena melihat kepada siapa musibah itu menimpa. Barangkali itu jawapannya. Terima kasih Ustaz. Okey. Sama-sama. Ya ya. Jadi sekarang saya sambung karena memang masanya tidak panjang ya. Nanti ada kelas yang berikutnya. Kita mau mengganggu. Baik, sekarang saya ingin sampaikan apakah akibat buruk dari sebab kita melakukan dosa. Okeylah, kalau di dunia contoh kalau di dunia zaman sekarang ya. Begini ya. Sebetulnya akibat ini hukuman, siksa itu ada dua. Satu namanya uqubatun syar'iyyah. Kalau boleh tulislah. Uqubatun syar'iyyah. yakni hukuman, siksa syar'iyyah, berdasarkan agama. Yang kaitan dengan agama. Karena kita melanggar agama Allah. Yang kedua, yakni uqubatun qadariyah. Uqubatun qadariyah. Uqubatun qadariyah yakni hukuman Allah akibat buruk karena kita melanggar sunnatullahnya. Saya nak bagi satu contoh. Bila kita tak jaga makan, kan badan kita menjadi sakit. Sakit itu adalah akibat buruk dari sebab kita tak jaga makan. Nah, inilah yang namanya uqubat qadariyah. Uqubat qadariyah. Orang memandu kereta tidak berhemah, tidak berhati-hati. Melanggar peraturan jalan raya. Melanggar had laju. Budak naik motor, Masya Allah. Subhanallah. Dahlah tak pakai topi keledar. Motor pula tak ada brake. Brake tak makan. Pegang handle pakai kaki. Umpamanya. Kan? Itu perbuatan si budak tadi naik motor tadi. Bukan main laju. Kemudian aksiden melanggar tiang telefon. Umpamanya. Patah kaki. Melanggar tiang telepon, patah kaki, masuk hospital, itulah namanya uqubat qadariyah. Itulah kesan buruk, akibat buruk dari perbuatannya melanggar sunnatullah. Itu kita semua faham itu. Kita semua faham itu. Buat rumah, katalah, di tebing, di lereng bukit yang condong, rapuh, yang tidak memenuhi spesifikasi kejuruteraan yang diakui. Bila hujan lebat lalu tanah runtuh dan rumah roboh, ya itulah namanya uqubat qadariyah. Kita melanggar sunnatullah. Itu akibat buruk. Nah, ini biasanya kita, Masya Allah, ini dilindungi oleh Allah nih. Sebagai contoh, kita makan sebarang makan, kita minum sebarang minum. Kita sudah makan sebelum tiba waktunya. Berlebih, berkurang. Kan sebetulnya tidak semua makanan yang kita makan hari ini diperlukan oleh tubuh badan kita. Kita yakin 100%. Dari sekian banyak makanan dan minuman yang kita makan, kita masukkan dalam rongga tubuh kita, tidak semua diperlukan tubuh badan kita. Bahkan mungkin ada potensial untuk menimbulkan madarat pada badan kita. Penyakit. Tapi karena Allah ni sayang, walaupun
sepatutnya. Dengan sebab makan yang tidak dijaga tadi, badan kita terus sakit. Tapi Allah masih jaga. Oh, tak ada. Masih belum jaga. Akibat buruk itu Allah masih. Masya Allah. Nah, ini min syarri ma sana'a itu yang ini yang ukubat qadariyah. Ubat qadariyah. Dan itu boleh kita belajar. Itu senang kita nak faham lah. Ya, kalau kita nak selamat, bahawa kita nak pergi satu tempat untuk selamat sampai ke destinasi tujuan, ya pastikan kita tu elok, break ni minyak okeylah semua, insya-Allah. Tapi kalau kita melanggar sunatullah, ya aksiden lah. Itu kita faham lah tu. Kita faham. Ada lori, katalah ada jambatan, dah diberitahu di situ, ada notis. Tidak dibenarkan menyeberang jambatan ini, kendaraan yang dengan muatan lebih daripada 2 tan umpamanya. Karena jambatan itu sudah tidak mampu menahan bebanan lebih 2 tan. Ya, mungkin maksimum katalah 3 tan. Tiba-tiba ada lori 10 tan, lalu juga. Ya, runtuhlah jambatan itu. Nah, bila lori itu runtuh dengan jambatan sekali, masuk dalam sungai, hancur lori dia, dan terjerut dia punya driver dia, nah itu namanya ukubat qadariyah. Itu adalah hukuman, itu balasan kesan buruk dari perbuatan silapnya. Itu senang nak faham yang itu. Di dunia senang. Tapi yang kedua, yang kita pelajari ini yang kedua itu. Ukubat syar'iyah. Kita buat dosa, contoh yakni langgar larangan Allah, tinggal perintah Allah. Bila kita buat dosa-dosa larangan-larangan dilanggar. Perintah-perintah ditinggal. Itu kan dosa. Itu maknanya kita sudah menciptakan sebab. Dan nanti akan berakibat buruk. Apakah akibat buruk daripada dosa yang kita lakukan? Yang kita mohon pada Allah agar Allah lindungi kita, agar Allah jauhkan kita. Walaupun kita mengaku yang kita dosa, tapi ya Allah janganlah Engkau timpakan akibat buruk kepada kami. Jamaah rahimakumullah. Ulama telah menyeraikan beberapa akibat buruk daripada dosa yang kita lakukan. Yang pertama, atharud dunubi wal ma'asi. Kesan atau akibat buruk daripada perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertamanya, hirmanul ilmi syar'i dalam bahasa Arabnya. Hirmanul ilmi syar'i. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut mendapatkan ilmu agama. Ilmu agama, ilmu Allah. Ilmu syara, ilmu yang paling tinggi ya, ilmu mengenal Allah, ilmu takur pada Allah, ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah lah. Bukan ilmu matematik. Sebab sebanyak manapun orang berdosa, Allah tidak halang untuk menguasai ilmu matematik. Bahkan banyak pakar-pakar matematik, saintis-saintis yang non-Muslim. Ya, saintis-saintis Muslim, insya-Allah lebih ramai daripada yang Muslim. Dalam dunia sains, kan lebih ramai orang kafir daripada orang Muslim. Yang dimaksudkan dihalang. Jadi ilmu-ilmu yang yang tinggi, ilmu syara, ilmu agama, ilmu takut pada Allah, ilmu gaib, ilmu akhirat, ilmu tentang surga neraka, ilmu tentang jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok mana, ilmu mana tentang apa yang Allah suka, yang Allah tak suka. Yang matlamat akhirnya ini jumpa Allah di surga. Nah, ilmu ini oleh Allah dihalang. Sehingga orang itu susah nak mendapatkan ilmu yang seperti ini. Walaupun dia boleh dengan mudah mendapatkan ilmu selainnya. Ilmu matematik tahu, ilmu geografi tahu, ilmu sejarah tahu, ilmu pembinaan tahu, ilmu tentang architecture tahu, engineering faham. Apa saja. Ilmu geologi, zoologi, vulkanologi, dan macam-macam logi lah. Tapi ilmu syariat,
Ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Ilmu yang berakhirat dengan berorientasikan akhirat, halal, haram. Ilmu yang kaitan dengan yang diridhai oleh Allah dan dimurkainya. Hirman. Dihalang. Begini. Ya'tabaru ta'allumul ulum syar'iyyah min al-ibadat alladhi yasallallahu biha tariqul 'abdi ila jannah. Ini karena kemampuan seseorang memahami dan mendapatkan ilmu syariat. Ilmu tentang ibadah, ilmu tentang mengisahkan Allah, ilmu tentang menyucikan Allah. Ilmu-ilmu ini, jamaah sekalian, menjadi syarat utama untuk memudahkan seseorang itu berjalan ilal jannah, ke surga. Haitsu yaj'alullahul ilma nuran. Ilmu-ilmu ini Allah akan menjadikan dengannya cahaya dalam hati pemiliknya. Wala syai'a yutfi'u hadzal nur siwal maksiyat. Dan tidak ada yang boleh memadamkan cahaya ilmu ini, ilmu yang syariah ini, kecuali maksiat. Hanya dengan maksiat sajalah cahaya ilmu syariah ini boleh terpadam sehingga hatinya jadi gelap. Salah satu daripada imam yang memandu kita untuk mengenali agama dengan betul, memahami Al-Quran dan hadis Nabi dengan betul. Salah satu imam guru kita, yakni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, rahimahullah. Murid kepada Imam Malik bin Anas. Mereka ini imam ya, anggap mereka ini imam, mereka ini guru. Ya, penunjuk jalan kita lah. Sebab tidak mungkin kan kita memahami Al-Quran dengan kemampuan sendiri, memahami hadis, tidak mungkin. Jadi kita jadikan imam-imam ulama salaf ini sebagai guru kita, memandu kita. Macam inilah kalau kamu nak kenal Quran, kalau kamu nak kenal hadis Nabi, oh begini caranya. Mereka ini memandu jalan kita. Sebab itu kita berhutang budi kepada ulama-ulama besar. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam An-Nawawi, dan sahabat-sahabat Nabi semuanya. Subhanallah, jasanya sangat besar. Kata Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i, sebab salah seorang murid Imam Malik bin Anas itu yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Alim sungguh ini. Imam Malik sangat alim. Dia ulama Madinah. Dan Imam Syafi'i bertuah karena berpeluang menjadi murid, salah seorang muridnya. Imam Syafi'i tidak sempat berguru kepada Imam Abu Hanifah. Karena pada tahun Imam Hanifah meninggal, wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Jadi tidak mungkin. Ketika Imam Malik, alladhi wajada fihi alamatid dzaka wal fatanah. Ketika Imam Malik dapat mengesan kecerdasan, kepintaran dalam diri Imam Asy-Syafi'i muridnya ini. Kalau dalam bahasa kita, Imam Malik sebagai guru sudah dapat mengesan. Ini muridku yang seorang nih hebat nih. Fikirannya cerdas nih. Hatinya terang nih. Pelatnya wah fasih ini. Lidahnya fasih. Hebat muridnya yang Imam Malik dapat mengesan nih. Apa pesan Imam Malik kepada Imam Syafi'i ketika masih belajar kepadanya? Qala lahu, Imam Syafi'i berkata, Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Wahai Syafi'i, sesungguhnya aku telah melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencampakkan dalam hatimu cahaya, nur. Ini ucapan Imam Malik yang alim itu. Syafi'i, sesungguhnya aku melihat Allah sedang meletakkan nur dalam hatimu. Fala tutfi'hu. Jangan kamu padamkan, nak. Jangan kamu padamkan, nak, nur itu. Bizulmatil maksiyat.
dengan kegelapan maksiat. Masya Allah. Maksudnya apa? Allah dah letakkan cahaya dalam hatimu, nak. Kamu punya otak cerdas. Kamu ada sifat fatonah, kamu ada zakat. Dalam kalau bahasa kita sekarang, hati kamu terang, nak. Terangnya hatimu ini, nak, anugerah Allah, jangan kamu padam dengan kegelapan maksiat. Artinya, jika kamu melakukan maksiat, nak, nanti nur itu akan padam. Sedangkan nur itu adalah cahaya Allah, ilmu syariat. Al-ulum asy-syar'iyyah. Nanti susah kamu nak belajar agama, nak. Kamu susah nak belajar Al-Quran, nak. Kamu susah nak faham hadis Nabi, nak. Ini nasihati itu. Akhirnya Imam Syafi'i setelah dewasa belajar. Imam Syafi'i ini ya pecinta ilmu lah. Karena belajar tidak hanya pada seorang guru. Belajar pada banyak guru mengembara sana sini, sana sini, sana sini. Berjumpa guru ini sanggup itulah. Akhirnya jadi orang alim. Dipegang betul tuh ucapan Imam Malik itu. Nasihat Imam Malik gurunya dipegang betul. Suatu saat Imam Syafi'i pernah mengadu kepada salah seorang gurunya yang lain. Nama gurunya ini namanya Al-Waqi', Imam Waqi'. Al-Waqi' nama dia. Ini guru Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li annal ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ini ucapan As-Syafi'i. Apa maksudnya? Aku pernah mengadu kepada guruku namanya Imam Waqi'. Waw kaf ya ain Waqi'. Aku pernah mengadu kepada guruku Imam Waqi'. Su'a hifzi. Berkaitan dengan betapa susahnya aku menghafal. Teruk hafalan aku. Imam Syafi'i merasa hafalannya susah, teruk. Susah nak menghafal Quran, susah nak hafal hadis, susah menghafal, ingat susah. Ya, ini luar biasa ya. Imam Syafi'i ini yang sekalian, menurut satu riwayat umur 9 tahun sudah hafal Quran. 9 tahun sudah hafaz Al-Quran. Tapi dia masih merasa hafalannya teruk. Macam mana tu ya? Orang yang sudah hafal Quran semasa umurnya baru 9 tahun, masih merasa ingatannya belum cukup kuat. Hafalannya belum cukup tajam. Susah Tuan Guru, aku nak mengingat ni susah. Kalau yang kata susahlah menghafal kita, itu memang faham je lah. Susahlah aku nak itu nak baca apa namanya Qul ya al-kafirun pun tak boleh nak bentikan. Qul ya al-kafirun la a'budu ma ta'budun wal antum wal ma'bud wal ana wattum asima antum ma'bud antum tak boleh henti. Baca wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal bal amin illa alladziina amanu wa amilus solihat, hujungnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Lupa lagi. Tak apalah itu kita. Memang kita punya masalah su'ul hifzi. Ingatan kita tidak sehebat mana. Saya ulangi, Imam Syafi'i yang semasa umur 9 tahun sudah hafaz Al-Quran, tapi masih merasa ingatannya belum kuat. Mengadu kepada gurunya, susah nak menghafal, macam mana ni Tuan Guru, ingatannya agak bisa masih sangat lemah. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guruku Imam Waqi' menasihatkan aku supaya aku meninggalkan maksiat. Maksiat. Sama rupa-rupanya nasihat Imam Waqi' gurunya dengan Imam Malik gurunya yang lain.
Imam Waqi' kata, Syafi'i, nak, wahai muridku, jika kamu tidak ingin hafalan kamu teruk, bila kamu mau punya ingatan yang tajam, mudah menghafal, jangan melakukan maksiat, nak ya. Itu kata Imam Waqi'. Imam Malik demikian juga. Bagi nasihat Imam Syafi'i. Nak, wahai Syafi'i, muridku, aku nampak aku ni cerdas, nak. Engkau ni terang hati. Allah dah bagi nur dalam hatimu, nak. Jangan padamkan nur itu dengan maksiat. Masya Allah. Rupa-rupanya bila orang itu melakukan maksiat, hati yang asalnya nur itu menjadi gelap. Dan gelapnya hati itulah menghalang orang dapat ilmu agama. Susah nak memahami Al-Quran, susah nak menerima ajaran agama, susah nak meyakini sunnah Nabi, susah. Wa qala li annal ilma nurun. Lalu guruku Imam Waqi' memberitahu aku, hai Syafi'i, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, nur. Ilmu syariah yang bersumberkan Al-Quran dan sunnah Nabi itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Subhanallah. Ini bahayanya. Ini akibat buruk maksiat kepada Allah. Apa dia? Hirmanul ilmi syar'i. Terhalang orang itu untuk mendapatkan ilmu agama. Faham agama. Kenal penciptanya. Kenal nabinya. Jalan yang Allah kata siratal mustaqim. Lurus, lebar, luas, dekat. Itu siratal mustaqim. Ke surga. Kita tak tahu. Kita masih sesat. Kita masih meraba-raba. Betul ke tak betul? Macam mana masih juga belum jelas arah hidupnya? Rupa-rupanya satu di antara puncanya, maksiat. Dalam diri kita masih ada dosa. Nah, terhalangnya seseorang mendapatkan ilmu syariat, ini namanya uqubat syar'iyah. Itu lebih berat daripada uqubat qadariyah. Buat rumah, karena buat rumah itu tidak mengikuti spesifikasi, katalah kejuruteraan, baru 1 tahun sudah retak dindingnya, retak bumbungnya. Masuk tahun kedua, runtuh. Itu akibatnya. Tapi tak apalah, runtuhnya bangunan yang kita bina, baru 2 tahun, itu tidak seberapa rugi kita. Kerugiannya tidak seberapa. Kan kita boleh bina semula. Ya rugi sekian-sekian, tapi kecil dibandingkan dengan kerugian yang kita alami jika kita ini terhalang mendapatkan ilmu kefahaman agama. Sebab kalau runtuhnya rumah, tak ada masalah. Orang punya rumah, kemudian runtuh rumahnya, tidak berdosa dan tidak masuk neraka. Tapi jika kita terhalang faham agama, faham Al-Quran, faham sunnah Nabi, teragak-agak, wah itu sesat itu. So bagaimana caranya? Caranya rupa-rupanya, yakni tinggalkan maksiat, kurangi maksiat. Nak memastikan diri kita sepanjang hayat tidak pernah melakukan maksiat, walaupun sekali, memang tidak mungkin. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Tapi bila kita dah berhati-hati, masih juga terlanjur, segeralah, ya Allah, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, astaghfirullah. Aku berlindung, ya Allah, janganlah akibat buruk daripada dosa yang aku dah buat ini menimpa diriku. Lindungi aku, ya Allah. Hilangkan kepada minta perlindungan. Sebab Allah berkuasa. Jika Allah
menghendaki. Mohon kepada Allah, rayu Allah. Sifat Rahman Rahimnya, sifat Ghafur Rahim. Ghafur Rahim. Sebab kalau tidak, tadi, wa yu'adzibu may yasha tadi. Yu'adzibu may yasha tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, akibat buruk perbuatan dosa ialah hirmanur rizqi. Dihalang oleh Allah orang itu daripada mendapatkan habuan rezekinya. Dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu daripada mendapatkan habuan rezekinya. Habuan rezekinya. Artinya, ya terhalanglah. Rezeki yang sepatutnya diperolehi, Allah akan halang. Ini rezeki yang halal ya, maksudnya rezeki yang halal. Ialah kalau orang melakukan maksiat, rezeki yang diperoleh ya mesti dengan cara yang haram. Sehingga ia gagal, terhalang untuk mendapatkan habuan rizqan halalan tayyibah. Ja'alallahu taqwa wal khair wa ibti'adi anil ma'asi mujlibatun lirizqil wal barakah. Allah telah menjadikan ketakwaan, takwa padanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Itu adalah salah satu cara untuk menarik rezeki yang halal dan berbarokah. Sama ada harta benda, ke anak pinak, atau apa sajalah. Atau apa saja. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW daripada sahabat Thauban. Thauban radhiyallahu an. Hadis yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baginda Nabi bersabda, "Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi alladhi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang itu akan diharamkan, dihalang oleh Allah rezekinya, rezeki yang halal yang sepatutnya Allah bagi pada orang itu, dihalang. Tak jadi Allah anugerahkan yang halal, bidzambil ladzi yusibu, oleh sebab dosa yang dilakukannya. Wa'iyadzubillah. Jadi akhirat rugi, dunia rugi. Di dunia kalau dapat rezeki daripada Allah pun, bukan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Ada makan, ada rumah, ada kendaraan. Tapi bukan yang rizqan halalan, thayyiban, mubarakah. Karena ia terhalang oleh sebab maksiat yang dilakukannya. Ya contoh kecil lah, kalau orang menipu, kan menipu itu namanya dosa. Karena dia berdosa, maka rezeki yang diperoleh dengan sebab menipu kan pasti haram. Begitulah maksudnya. Pasti. Dia ingin ingin mendapatkan satu jawatan yang tinggi, jawatan yang tinggi. Karena cara untuk mendapatkan jawatan itu dengan cara yang salah. Cara yang tak betul untuk mendapatkan jawatan. Walaupun dia akhirnya berjaya duduk di kursi yang diidam-idamkan, yang dia fikir itu rezeki, oh, itu bukan rezeki yang halalan thayyiban. Itu jawatan yang haram. Apa saja. Jadi dunia sengsara, akhirat lagi sengsara. Kenapa? Karena macam mana nak bahagia di akhirat? Al-ulum asyariyah dihalang oleh Allah. Sudah. Jamaah rahimakumullah. Masih banyak lagi kesan-kesan dosa bila kita melakukannya. Akibatnya. Dan kita mohon kepada Allah agar akibat dosa yang kita lakukan itu tidak menimpa kita dengan ucapan a'udzubika min syarri ma sonatu. Yang maksudnya sama dengan astaghfirullahalazim. Patutlah kalimat ini ada dalam sayyidul istighfar. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda istighfarnya itu, mohon ampun pada Allah. Masih banyak yang belum sempat saya sampaikan untuk poin pertama bagian kedua ini, tapi karena masa tidak mengizinkan, jadi saya sudahi sekitaran ini saja. Mudah-mudahan memberikan manfaat saya menyampaikan.
InsyaAllah kita akan pada kesempatan yang akan datang. Jadi yang tidak faham boleh ditanyakan pada kesempatan yang lain. Ya, itu saja. Soalan, Mudah-mudahan dipakai oleh Allah. Halo? Ustaz, ada soalan di chat, di Zoom chat ni. Ustaz akan kupas sekarang ke ataupun kita bawa siri kemudian? Masa ada lagi ke? Boleh lagi. Boleh lagi. Kat mana tu? Kat Saya mana? tak Dekat, reti kat mana. tak apa, saya bacakan untuk Ustaz. Soalannya, salam Ustaz, bagaimana orang yang kebiasaan hidupnya tak buat bid'ah? Adakah dia dapat pahala begitu sahaja? Tapi orang yang diajak buat itu tadi yang dijawab tadi. Okey, yang kedua, Itu. Ustaz, adakah apa yang sedang dikupas ini mentafsirkan juga ayat 32 dari surah ke-53 iaitu An-Najmu? Apa bunyi ayat itu? Dia kata apa yang sedang dikupas. Itu je soalannya. yang ditanyakan apakah yang sedang dikupas macam mana? Apakah yang sedang dikupas ini mentafsirkan juga ayat 32 dari surah An-Najmu. Ayat 32 Surah An-Najmu. dari surah An-Najmi. 53. Lepas tu Ayat yang ke berapa? 32. Ayat yang ke-32. Apa ayatnya? Allazina yajtanibuna Ya. Alladzina yajtanibuna kabira ismal fahish illa lamam inna rabbaka wasi'un maghfirah. Sesungguhnya orang-orang menjauhi dosa-dosa besar kecuali dosa kecil, sesungguhnya Allah SWT Maha luas pengampunannya. Gitu ya. Bukan. Wa a'lamu bikum, Allah SWT Maha mengetahui tentang kamu in asakum minal ardi, ketika Allah menciptakan kamu daripada bumi. Wa in antum ajinah, dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibu kamu. Fala tuzakku anfusakum. Ini poin dia. Jangan sekali-kali kamu menganggap diri kamu suci. La tuzakku anfusakum. Jangan sekali-kali kamu menganggap diri kamu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena dia Allah sajalah yang Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Merasa diri suci, merasa diri tidak kuat dosa, merasa dirinya hebat, itu dilarang oleh agama. Ya, kalau dalam Islam namanya perasan lah. Bukan baik sangat, perasan baik. Bukan suci, tapi perasan suci. Perasan suci. Jadi ayat ini memang secara otomatis, kalau dalam ayat yang lain, akibat buruk dosa kecil itu tidak akan menimpa kita. Itu secara otomatis. Bila kita melakukan dosa kecil, kan dosa itu akan berakibat buruk. Tapi bila dosa yang kita itu dosa kecil, akibat buruknya itu secara otomatis tidak akan menimpa kita dengan syarat dosa besar telah ditinggalkan. Itu satu di antara poinnya. Tapi kalau dosa besar yang kita lakukan ada akibat buruknya akan menimpa kita kecuali kita mohon kepada Allah, berlindung pada Allah agar Allah lindungi kita daripada akibat buruk dosa besar yang kita lakukan. Tapi kalau akibat buruk dosa kecil secara otomatis akan dihilangkan oleh Allah, tak akan menimpa kita dengan syarat dosa-dosa besar telah ditinggalkan. Begitu. Okey? Ada lagi? Halo? Ada satu lagi Ustaz. Sudah? Dia kata, mohon pencerahan Ustaz. Ada lagi? Okey. Pandangan Ustaz jika seseorang melafazkan jangan sebut Allah atau agama. Bila diucapkan, hanya Allah membalas jasa baik anda. Sorry, saya ulangi. Dia kata mohon ulangi. Mohon pencerahan. Pada pandangan Ustaz, jika seseorang melafazkan jangan sebut Allah atau agama, bila diucapkan hanya Allah membalas jasa baik anda. Apa tu maksudnya dia? Tak faham juga maksudnya. Maksud pertanyaannya apa? Dia kata apa? Hanya Allah yang membalas jasa baik anda. Gitu. Ini ucapannya. Lepas tu dia kata, jadi apakah pandangan Ustaz jika seseorang melafazkan begini tapi jangan sebut Allah atau agama?
Habis macam mana maksudnya? Maknanya Sekejap. supaya kata macam mana? Tak Hanya pasti tak? Ni soalan maksudnya hanya Allah saja yang membalas jasa baik baik. awak. Ucapan itu maknanya salah ke betul begitu ke? Yang maksud Something like pertanyaannya? that lah kot. Ni soalan di YouTube daripada Nurul Amirah. So Nurul Amirah mungkin susah. boleh tuliskan. Saya ingat itu Ah. sangat apa kalau boleh tanya pada orang itu jadi lebih senang. Mudah saya faham. Betul. Sebab dia tak ada di Saya Zoom. tak boleh memahami pertanyaannya. Maknanya apa? Jangan sebut Allah macam mana? Dia kata Tak faham tadi. pandangan Hanya dia Allah mohon. hanya Allah yang boleh membalas kebaikan anda gitu. Ucapan tu adalah Itu hanya ucapan yang itu ucapan yang baik. Memang sebuah perbuatan kita itu Allah sahaja yang membalasnya. Macam mana tu maksudnya? Okey, kalau saya berbuat baik pada orang lain, lillahi ta'ala, memanglah yang akan membalas kebaikan saya itu hanya Allah saja dengan syarat saya ikhlas. Dan balasan yang Allah berikan pada saya, akibat buat baik saya kepada orang itu, satu di antaranya bukan satunya, Allah mungkin akan gerakkan hati orang itu untuk membalas kebaikan saya. Jadi jika orang itu tergerak hati untuk membalas kebaikan saya, ini saya tolong dia, kemudian orang itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk menolong saya lain hari. Itu termasuk balasan daripada Allah melalui orang itu, dan yang menggerakkan itu Allah. Itulah syaratnya saya menolong dia semata-mata karena Allah. Lainlah kalau saya tolong dia mengharapkan balasan daripada orang itu. Ingat ya, saya bagi awak ni, ingat. Ini bukan percuma tau. Saya tolong awak ni, saya bantu awak ni, ada apanya. Saya boleh tolong awak kalau awak boleh tolong saya. Itu lain cerita lah. Itu tak boleh. Ini saya tolong awak, tapi ingat, tengok muka saya. Jangan lupa nanti 15 bulan depan. Masa mengundi, ingat muka saya. Itu lain cerita. kalau itu bukan ikhlas. Saya kurang faham itu. Ya. Halo? Halo Ustaz, satu soalan lagi boleh tambah tak? Okey, tidak terpulang pada ni. Boleh insya-Allah. Boleh, silakan. Soalan macam ni Ustaz. Ini berkenaan dengan hak. Katakanlah orang itu berhutang ke ataupun mencerca dia, tapi dia tak nak maafkan. Mencerca, memaki dia di dunia ini. Okey, tapi dia tak nak maafkan orang tu. Dia nakkan di akhirat besok pembalasannya, orang itu akan bayar dia apa yang dia buat di dunia ini pada dia. Boleh ke? Biasa kita dengar begitu ya. Tak apa, jangan cerita mak pengasan. Kita akan jumpa di akhirat. Biasanya gitu ya. Ya, Ustaz. Begini. Kalau kita buat salah pada orang lain, memanglah kewajiban kita minta maaf. Okey, satu. Dan agama menyuruh orang itu memaafkan. Dalam agama sebetulnya lebih menyuruh orang itu memberi maaf sebelum diminta. Itu prinsip awal. Prinsip utama hendaklah orang itu memberikan kemaafan sebelum pun diminta. Itu prinsip awal yang utama. Tetapi bila kita buat salah, memang kita disuruh minta maaf. Okey, itu poin yang penting sekali. Sekarang bagaimana jika kita minta maaf, berusaha bersungguh-sungguh, minta maaf, tapi dia terus berkeras, tak akan memaafkan kita, bahkan dia mengancam kita akan jumpa di akhirat, dan saya akan tuntut awak supaya saya dapat pahala awak pindah pada saya. Kalau awak sudah tak dapat pahala, biar dosa saya pindah pada awak. Bukan begitu maksudnya? Tak, bukan begitu maksudnya. Betul. Okey, kalau itu maksudnya, kewajiban kita hanya minta maaf. Sekarang bagaimana jika orang itu sudah tidak mau memaafkan? Dia kata pada kita dan bahkan tak mau jumpa dengan kita. Maka langkah kedua, bukan kita jumpa dia terus juga dia minta maaf. Langkah kedua, kita tukar. Setiap kali kita berdoa pada Allah, minta ampun pada Allah, doakan juga pengampunan bagi orang itu. Ya Allah, ampunilah dosa hambaku ini. Dan ampunilah dosa orang yang aku zalimi dia, ya Allah. Orang yang aku telah mulakan kezaliman pada, ya Allah, ampunilah dosanya. Terus doakan. Terus menerus. Jangan jemu-jemu. Nanti di akhirat,
Bila dah sampai di akhirat, kita ditemukan orang itu akan menuntut kepada kita, betul. Karena kan dia merasa teraniaya. Masa itu, kan, Allah akan tanya kepada, dalam hadis Nabi kan namanya orang muflis ya, kita akan diambil pahala kita, diberikan pada orang itu. Kalau pahala sudah habis, dosa orang itu diberikan pada kita. Kan begitu kan? Tapi bila kita dah berdoa memohonkan keampunan bagi orang itu semasa di dunia, dan Allah terima doa kita, di akhirat nanti, dosa orang itu oleh Allah akan diampun. Sebagai balasannya, dia dapat pengampunan bagi dosanya akibat doa kita. Jadi kalau dalam bahasa mudah beginilah. Ini bahasa kita ya untuk memudahkan pemahaman. Allah akan tanya pada orang itu, wahai hambaku, betul, hambaku ini telah melakukan dosa pada awak dan awak tidak maafkan. Telah menzalimi awak dan awak tidak maafkan. Sekarang pilih satu di antara dua. Awak pilih pahala hambaku ini aku berikan pada kamu, ataupun aku ampunkan dosa kamu. Agak-agak mana yang dipilih oleh seseorang di akhirat? Bertambahnya pahala atau terampunnya dosa? Tolong Pak Haji jawab. Di akhirat nanti agak-agak mana yang lebih dipilih? Pahala bertambah atau dosa diampun? Halo? Ustaz juga jawapan, nak beri jawapan Ustaz. Sebab kalau pahala bertambah, masa peluang masuk syurga tu lagi banyak. Enggak, saya suruh pilih. Di akhirat nanti, mana yang agaknya lebih dipilih oleh orang itu? Nak bertambah pahalanya, sebagai ganti penganiayaan yang diterima di dunia, atau dosanya diampun oleh Allah berkat doa kawan yang menzaliminya. Jadi, bertambahnya pahala atau terampunnya dosa yang lebih diperlukan oleh orang di akhirat? Terampunnya dosa. Apa sebab agaknya? Saya nak tanya Pak Haji, orang boleh masuk surga itu karena pahalanya bertambah atau dosanya telah terampun? Kedua-duanya sekali Ustaz. Oh tidak. Orang masuk surga karena sudah tidak punya dosa. Betul? Sekarang saya nak bagi contoh. Contoh mudah aja, cepat sikit jawapannya. Pergi akhirat. Pahala banyak, dosa tidak ada. Di mana tempatnya? Saya ringkas saja. Pahala banyak, dosa kurang. Dosa tidak ada, bukan kurang. Dosa tidak ada. Kalau pahala banyak, ke syurga lah Ustaz. Surga. Ya, hanya perlu jawab sepatah aja. Jawabannya surga, betul. Sekarang, orang pergi akhirat. Dosa, pahala banyak, amal diterima, dosa pun banyak. Di mana tempatnya? Maknanya dosa tidak dapat pengampunan. Pahala ada, dosa pun ada. Karena tak dapat pengampunan. Di mana tempatnya? Di tengah-tengah Ustaz. Di tengah-tengah. Bukan di tengah-tengah. Woi, di tengah-tengah itu fahaman Mu'tazilah. Fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, orang itu akan dimasukkan neraka sebanyak dosanya. Betul? Maknanya masuk neraka juga. Betul? Betul. Okey, sekarang yang ketiga. Pergi akhirat, dosa banyak, pahala tak ada. Di mana tempatnya? Dosa banyak, pahala tak ada, masuk neraka Ustaz. Masuk neraka. Sekarang tinggal yang keempat. Yang keempat, pergi akhirat, pahala tidak ada, dosa tidak ada. Di mana tempatnya? Surga. Macam mana boleh masuk surga? Bukan kerana pahala tidak ada. Macam mana boleh masuk? Ya, sebab dosa pun tidak ada. Contohnya budak-budak yang meninggal sebelum balik. Betul? Faham Ustaz. Ya, betul. Sebab itu mana yang lebih penting di akhirat? Yang lebih dibutuhkan oleh orang tadi. Pahalanya bertambah atau dosanya diampun? Dosanya diampun Ustaz. Sebab itulah kita pohonkan keampunan bagi dosa orang yang kita zalimi jika dia tak mau memaafkannya di dunia. Nanti pahala kita tidak berkurang, diambil oleh orang itu, karena orang itu sudah diganti oleh Allah dengan pengampunan dosanya akibat permohonan ampun kita buatnya. Terang? Jelas? InsyaAllah. Jelas. Alhamdulillah. Jadi namanya itu saja. Tuan-tuan sekalian ya, pihak pengurusan. Boleh kita ya? Kita cukupkan hari ini. Itu saja.
InsyaAllah kita akan sambung pada masa di waktu kita. Jadi saya tidak sempat menyampaikan, masih banyak sebenarnya yang ini. Karena memanglah namanya saya Saidul Istighfar, penghulu istighfar. Jadi tentulah bukan sedikit, sangat luas. Sebab itulah kita ucapkan dengan, mari kita baca tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.